Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alia, NIM 203104010003. Di sini saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Al-Lughatul Arabiyah yang berjudul Al-Idhofah dan As-Shalah. Baik, memasuki bab pertama, yaitu pengertian dari idhofah. Idhofah ialah gabungan antara dua kalimat isim. Yang pertama disebut mudhof dan yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Mudhof sendiri harus terhindar dari al, tanwin, nun tasniyah dan jamak. Nah, i'rab mudhof itu disesuaikan dengan sifatnya. Namun mudhof ilaih itu harus diirabi dengan i'rab jar. Baik, memasuki contoh, kita ambil dari lafaz qara'tu kitaballahi. Kitabah sebagai mudhof dan allahi sebagai mudhof ilaih. Kitabun aliyyi, kitabun sebagai mudhof, aliyyi sebagai mudhof ilaih, dan siratal mustaqimi. Siratal sebagai mudhof dan al-mustaqimi sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian di sini mudhof ilaih bisa dikategorikan ke dalam tiga bagian. Yang pertama, mudhof ilaih menakdirkan maknanya fi, yaitu di dalam. Yang kedua, mudhof ilaih menakdirkan maknanya li, yang artinya memiliki atau kepunyaan. Yang ketiga, menakdirkan maknanya min, yang artinya dari. Nah, selanjutnya mudhof ilaih yang menakdirkan maknanya fi, yang di sini diciri-cirikan sebagai mudhof ilaih itu sebagai dhorof. Dhorofnya dari si mudhof tadi. Saya ambil contoh maktul laili. Maktul sebagai mudhof dan al-laili sebagai mudhof alaih. Di dalam idhofah tadi menyimpan maknanya fi. Kalau digamblangkan makru fi laili. Dan saya ambil juga contoh saumu ramadhana. Di dalam idhofah itu menyimpan maknanya fi, yaitu saumu fi ramadhana. Nah, selanjutnya mudhof ilaih yang menakdirkan maknanya li, yang memiliki arti kepunyaan atau memiliki. Di sini saya ambil contoh gulamun zaidin. Gulamun sebagai mudhof dan zaidin sebagai mudhof ilaih, yang apabila digamblangkan menyimpan maknanya li, gulamun li zaidin. Dan abdun aliyyi, yang apabila digamblangkan menjadi abdun li aliyyi. Nah, selanjutnya mudhof ilaih yang menakdirkan maknanya min, yaitu dari. Biasanya diciri-cirikan dengan si mudhof ilaih sejenis atau sama dengan mudhof. Di sini saya ambil contoh thawbu khuzin, yang apabila digamblangkan penulisannya thawbu min khuzin. Khatimu hadidin, yang apabila digamblangkan tulisannya khatimu min hadidin. Dan yang terakhir yaitu mudhof ilaih menakdirkan maknanya min, yang artinya dari. Biasanya diciri-cirikan mudhof ilaih sejenis dengan si mudhof tadi. Nah, di sini selanjutnya ada lafaz-lafaz yang selalu menjadi mudhof, yaitu tahta, inda, qabla, baina, ma'a, khalafa, amama, fawqa, duna, wara'a, tilqa'a, ladayya, siwa, wasata, matala, wairu, ai, ba'da, kulli, kalla, du, sa'ira, subhana, dan wahda. Nah, bab selanjutnya yaitu as-shalah, di mana as-shalah secara etimologi atau segi bahasa diartikan sebagai doa atau berdoa. Sedangkan menurut istilah, as-shalah diartikan sebagai suatu peribadatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syariat dan ketentuan tertentu. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh hiwar yang di dalamnya terdapat bacaan idhofah atau gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih, yaitu terdapat pada lafaz fi masjidin bilalin. Fi masjidi sebagai mudhof dan bilalin sebagai mudhof ilaih.
Dan selanjutnya lafadz ba'da sholatil fajri, yang dimana ba'da sebagai mudhof dan as-sholati sebagai mudhof ilaih. Jadi setiap kalimat itu belum tentu terdapat bacaan idhofahnya. Terkadang ada yang mengecoh seperti as-sholawatul khamsi. Nah, di situ kenapa kok as-sholawatul khamsi tidak bisa dikatakan sebagai bentuk idhofah? Karena as-sholawatu sebagai mudhof apabila digunakan sebagai mudhof itu tidak bisa, karena ketentuan dari mudhof sendiri terhindar dari al, tanwin, nun jamak, dan nun tasniyah. Dari pembahasan yang kita bahas tadi dapat ditarik satu benang merah, yaitu idhofah merupakan gabungan dari dua isim antara mudhof dan mudhof ilaih. Sedangkan ketentuan dari mudhof itu yaitu terhindar dari al, tanwin, nun jamak, dan nun tasniyah. Sedangkan mudhof ilaih ketentuannya harus beri'rab jar. Sedangkan mudhof i'rabnya itu tergantung sigotnya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.